Setelah Atalanta Napoli kalahkan Juventus 2-1 membuat Inter akan sulit menghentikan mereka. Mantan striker Paolo Di Canio menilai bahwa setelah Napoli berhasil mengalahkan Juventus 2-1, maka mereka akan menjadi tim yang hampir mustahil dihentikan oleh Inter dalam perebutan gelar Serie A musim ini. Pendapat tersebut diungkapkan Di Canio dalam wawancara dengan Il Mattino. Musim ini, Inter dan Napoli menjadi dua kandidat utama dalam persaingan gelar Serie A. Saat ini, Napoli berada di puncak klasemen dengan keunggulan 6 poin atas Inter. Namun, Inter masih memiliki dua pertandingan di tangan yang bisa memperkecil jarak, membuat perebutan gelar semakin sengit. Sementara itu, tim seperti Atalanta, Lazio, Juventus, dan AC Milan berada cukup jauh di belakang, dengan harapan untuk bersaing masih bergantung pada hasil-hasil besar di pekan mendatang. Napoli versus Juventus tuntas dengan kemenangan tuan rumah. Hasil itu membuat Napoli masih akan menguasai puncak klasemen Liga Italia. Randal Kolo Muani, yang baru dipinjam Juventus dari Paris Saint-Germain, membuat tim tamu mampu unggul lebih dulu. Tapi tuan rumah bangkit di babak kedua. Lewat gol-gol Frank Zambo Anguissa dan Romelu Lukaku di babak kedua, Napoli berbalik menang dengan skor 2-1 di laga Giornata 22 Serie A 2024-2025 itu. Hasil ini membuat Napoli kini mengoleksi 53 poin di puncak klasemen Liga Italia. Unggul 6 angka dari Inter Milan di posisi kedua. Patut dicatat bahwa Inter Milan baru memainkan 20 pertandingan. Dua laga lebih sedikit dari Napoli yang sudah main 22 kali. Jan Bisek dan Marcus Thuram masuk radar klub Premier League. Bek Inter Jan Bisek dan penyerang Marcus Thuram dilaporkan menjadi target transfer klub-klub Premier League. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Nerazzurri menilai angka wajar Bisek di kisaran 40 juta euro, sementara Thuram memiliki klausul rilis sekitar 80 juta euro. Tidak ada tekanan finansial untuk menjual. Selama beberapa tahun terakhir, Inter telah melakukan beberapa penjualan besar, termasuk Achraf Hakimi, Romelu Lukaku, dan Andre Onana. Namun, situasi finansial klub kini sudah jauh lebih stabil, terutama dengan kehadiran Oaktree Capital sebagai pemilik baru. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Nerazzurri tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk menjual pemain demi menyeimbangkan keuangan. Meski demikian, minat terhadap pemain-pemain Inter tetap tinggi, terutama dari klub-klub Premier League. Salah satu pemain yang menarik perhatian adalah bek Jerman, Jan Bisek. Pemain berusia 24 tahun itu telah menjadi andalan di lini belakang Inter musim ini. Klub-klub Inggris dilaporkan tertarik, namun Inter hanya akan mempertimbangkan tawaran di atas 40 juta euro. Di sisi lain, Marcus Thuram juga menjadi incaran. Penyerang asal Prancis ini memiliki klausul rilis sekitar 80 juta euro. Jika ada tawaran sebesar itu, Inter kemungkinan besar harus melepas pemain yang menjadi salah satu pilar penting di lini serang mereka. Inter berpeluang kantongi 24 juta euro jika kalahkan Monaco di Liga Champions. Inter berpotensi meraup pendapatan besar jika berhasil mengalahkan AS Monaco dalam laga Liga Champions pekan depan. Menurut laporan FC Inter 1908, kemenangan di pertandingan tersebut dapat menghasilkan lebih dari 24 juta euro untuk Nerazzurri. Musim ini, Liga Champions memberikan lebih banyak keuntungan finansial bagi klub peserta. Dengan format baru yang menghadirkan lebih banyak pertandingan, bonus partisipasi, hasil, dan pembayaran lainnya dari UEFA meningkat secara signifikan. Inter saat ini sedang memburu tempat di babak 16 besar Liga Champions. Mereka akan menghadapi Monaco dalam pertandingan terakhir fase Liga pada Kamis depan. Hanya dengan hasil imbang melawan wakil Liga 1 tersebut, Inter sudah dipastikan lolos langsung ke fase gugur. Namun, Nerazzurri memiliki ambisi lebih besar untuk meraih kemenangan penuh. Kemenangan atas Monaco bukan hanya memperkuat posisi Inter di klasemen, tetapi juga memberikan suntikan finansial yang besar. Berikut rincian pendapatan yang dapat diperoleh Inter. Bonus 2,1 juta euro untuk kemenangan, posisi 8 besar 2 juta euro, 9,1 juta euro jika berada di posisi keempat klasemen, dan bonus 11 juta euro jika lolos langsung ke 16 besar. Inter dipastikan tidak akan bermain aman demi hasil imbang. Kemenangan akan menjadi target utama bagi pasukan Simone Inzaghi, baik untuk mempertegas posisi mereka di kompetisi maupun untuk memanfaatkan potensi pendapatan besar dari Liga Champions musim ini. Hadapi Lecce Zielinski akan menjadi regista, Augusto di sayap, Darmian jadi bek tengah kanan. Lautaro Martinez dan Marcus Thuram dipastikan akan menjadi starter dalam laga Serie A antara Lecce dan Inter yang berlangsung tengah malam nanti. Hal ini dilaporkan oleh Sky Sport Italia,
yang juga menyebutkan bahwa Marko Arnautovic, yang sebelumnya diharapkan menjadi starter, tidak akan memulai dari menit pertama. Pelatih Inter, Simone Inzaghi, akan melakukan rotasi skuad dalam pertandingan melawan Lecce. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kebugaran para pemain utama di tengah jadwal pertandingan yang padat, termasuk laga penting melawan Monaco di Liga Champions dan AC Milan di Serie A. Menurut laporan, Nicolo Barella dan Federico Di Marco akan diistirahatkan dalam laga ini. Sebagai gantinya, Davide Fratesi dan Carlos Augusto akan tampil sejak awal untuk menggantikan mereka. Matteo Darmian lebih difavoritkan bermain sejak awal laga dibandingkan Benjamin Pavard ataupun Jan Bisek yang baru pulih dari cedera. Sementara di posisi regista yang biasa dimainkan oleh Christian Aslani akan dimainkan oleh Piotr Zielinski. Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, dan Henrikh Mkhitaryan akan bermain sebagaimana posisi mereka biasanya di formasi terapan Inzaghi. Dengan laga penting melawan Monaco dan AC Milan yang menanti, Inter diharapkan tetap tampil maksimal melawan Lecce untuk mempertahankan posisi mereka di papan atas Serie A. Keputusan untuk tetap memainkan Lautaro dan Thuram menunjukkan fokus Inter pada menjaga konsistensi di setiap pertandingan. Inter ingin mendatangkan Gianluigi Donnarumma secara gratis. Menurut laporan dari jurnalis Alfredo Pedula, Inter dikabarkan mungkin tertarik untuk mendatangkan Gianluigi Donnarumma secara gratis pada tahun 2026. Saat ini, Donnarumma masih terikat kontrak dengan Paris Saint-Germain, PSG, hingga 2026, sehingga peluang tersebut hanya sebatas spekulasi untuk saat ini. Inter disebut siap menawarkan gaji sebesar 7 juta euro per musim ditambah beberapa bonus, meskipun permintaan Donnarumma di PSG saat ini mencapai 12 juta euro per musim. Namun, jika Inter ingin mendatangkannya sebelum kontraknya habis, misalnya pada musim panas mendatang, mereka harus bernegosiasi dengan PSG. Proses ini diperkirakan akan sulit, mengingat status Donnarumma sebagai kiper utama klub raksasa Prancis tersebut. Spekulasi ini mencerminkan ambisi Inter untuk terus memperkuat tim mereka di masa depan. Meskipun belum ada langkah konkret, potensi transfer ini tetap menjadi topik yang menarik bagi para penggemar sepak bola. Pelatih Kanada konfirmasi Tajon Buchanan menerima ide Inter untuk dipinjamkan. Pelatih tim nasional Kanada, Jesse Marsch, mengungkapkan bahwa bek sayap Inter, Tajon Buchanan, ingin dipinjamkan selama bursa transfer Januari. Pernyataan ini disampaikan Marsch dalam wawancara di podcast 40 Prime. Buchanan, yang kini berusia 25 tahun, dilaporkan menginginkan lebih banyak waktu bermain selama paruh kedua musim ini. Marsch juga menambahkan bahwa Inter sedang bekerja sama dengan sang pemain untuk menemukan solusi terbaik. Musim ini, Buchanan jarang tampil sebagai pemain reguler di skuad Simone Inzaghi. Pemain internasional Kanada itu hanya mencatatkan beberapa penampilan sebagai pemain pengganti dan satu kali menjadi starter saat melawan Udinese di Coppa Italia bulan lalu. Namun, jelas bahwa pelatih Inter, Simone Inzaghi, tidak melihat Buchanan sebagai pilihan utama di starting 11 timnya. Buchanan, yang bergabung dengan Inter dari klub Brugge pada Januari tahun lalu, kini dikaitkan dengan beberapa klub lain. Di Serie A, AS Roma dan Torino disebut tertarik untuk merekrutnya. Selain itu, raksasa Belanda, Ajax, juga dilaporkan sedang mempertimbangkan langkah untuk membawa pemain asal Kanada tersebut. Jesse Marsch menegaskan bahwa Buchanan membutuhkan waktu bermain yang konsisten untuk kembali menemukan ritme dan mencapai performa terbaiknya. Kami berbicara sekitar 4 hari lalu. Dia ingin keluar dengan status pinjaman, dan Inter sedang mencari solusi untuknya, ujar Marsch. Dengan situasi ini, Tajon Buchanan tampaknya akan meninggalkan Inter dalam waktu dekat demi mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak di tempat lain.